Itu sebuah pilihan Bapak Ibu. Saya ulangi sedikit. Tadi pagi firman Tuhan berkata untuk menjadi murid Kristus yang menerima kasih, yang menerima anugerah Tuhan, itu ada harga yang harus dibayar. Yang pertama tadi apa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan? Harus apa? Apa? Sebelum pikul salib? Menyangkal dirinya. Itu pilihan Bapak Ibu. Sore hari ini pilihan itu berarti artinya boleh kita kerjakan, boleh kita enggak kerjakan. Tapi kalau kita percaya dengan firman Tuhan itu, enggak ada pilihan lain. Kita harus kerjakan. Apa? Menyangkal diri kita. Setelah menyangkal diri kita, dikatakan kita harus apa? Pikul salib. Itu pilihan juga. Mau dilakukan oke, mau enggak dilakukan pun juga oke, tergantung kita Bapak Ibu. Tapi kalau kita lakukan, keuntungan di pihak kita. Tapi kalau kita enggak lakukan, ya sudah enggak terjadi apa-apa. Itu hanya sekedar kita belajar firman. Dan yang paling penting, setelah pikul salib, apa? Ikut aku. Bagi orang itu pilihan juga. Mau-mauku. Ikut Tuhan oke, ikut Tuhan sungguh-sungguh oke, ikut Tuhan setengah hati oke, mau datang ibadah sekali oke, mau datang ibadah 2 kali oke, gak datang ibadah pun juga itu mau-mauku. Gak ada yang bisa paksa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Itu pilihan hidup manusia. Tapi kita sebagai anak Tuhan, jangan katakan itu pilihan Bapak Ibu, karena itu sebuah keharusan. Dan kalau kita lakukan firman Tuhan itu betul-betul, janji Tuhan itu ada dalam kehidupan kita. Amin Bapak Ibu. Nah, sore hari ini manusia bisa memilih. Tapi Tuhan, kita mau belajar sore hari ini, Dia tidak mau memilih Bapak Ibu. Dia mau menetapkan. Dia mau berkemauan. Dia mau mengambil sebuah keputusan dan ini dia harus kerjakan Bapak Ibu. Ini dia harus jalankan. Apa yang menjadi keputusan Tuhan? Kalau manusia bebas memilih, tapi Tuhan tidak mau seperti itu. Dia bisa kok mau memilih, memberkati kita, mengangkat kita. Dia bebas kok, mau-maunya dia. Tapi sore hari ini Tuhan tidak mau memilih berdiri di posisi itu, tapi Tuhan mau berketetapan. Untuk apa? Berjanji. Dan Alkitab ini adalah setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Ada satu janji yang kita mau pelajari pada sore hari ini. Kita buka sama-sama Ulangan pasal yang ke-8. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Yang sudah dapat katakan amin. Ayo buka sama-sama Ulangan pasal yang ke-8 ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Saya bacakan. Nah, sama-sama baca ya. Ayat yang ke-7, 1, 2, 3. Sebab Tuhan Allahmu membawa engkau masuk ke dalam negeri yang baik. Suatu negeri dengan sungai, dengan mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Sampai di sini dulu. Kalau tadi kita diberikan pilihan, kalau mau menjadi pengikut Kristus harus apa? Sangkal diri. Mungkin kita bisa bebas berkata, aku enggak mau kok, oh enak aja. Zaman sekarang sangkal diri, ya kan? Zaman sekarang ini dikatakan manusia mementingkan diri sendiri. Mana mau pikul salib, mana mau ikut Tuhan. Ikut Tuhan dapat apa? Kalau Tuhan balik, aku berkati kamu, aku dapat apa? Betul apa betul Bapak Ibu? Tapi kan Tuhan tidak seperti itu. Itu namanya anugerah Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tuhan lebih memilih, dia berjanji bahwa aku Tuhan Allahmu. Bapak Ibu, Tuhan ini bukan Allahnya bangsa Israel yang sedang berperang saja Bapak Ibu.
Tapi Tuhan ini juga Tuhannya kita. Allah yang penuh kuasa, Allah yang dahsyat, Allah yang tidak terkalahkan, Allah yang sanggup melakukan segala sesuatu. Dia mengakuinya, aku ini Tuhan Allahmu, mau membawa, ganti namanya engkau, mau membawa Andre masuk ke dalam negeri yang baik. Ini Tuhan berjanji. Dia bukan memilih Bapak Ibu. Bersyukur gak punya Tuhan yang seperti ini. Tuhan yang punya kepastian. Tuhan yang punya janji yang murni. Dia gak minta apa-apa sama Bapak Ibu. Dia cuma bilang, aku mau bawa kamu ke negeri yang baik. Orang mana, siapa yang mau janji sama kita hari-hari ini. Kalau kamu ikut aku, kamu enak. Gak ada, hanya Tuhan Yesus. Ikut manusia kadang mengecewakan. Berharap kepada manusia kadang mengecewakan. Berapa orang meninggalkan Tuhan dan berharap kepada manusia, ujungnya mengecewakan. Tetapi di akhir-akhir zaman ini Bapak Ibu, Tuhan mau ingatkan sekali lagi. Mumpung mau akhir tahun, kita sambil mengoreksi diri kita. Tuhan ngomong, saya mau bawa engkau ke negeri yang baik. Negeri dengan penuh apa? Sungai. Di situ gak ada kekeringan Bapak Ibu. Di situ ada mata air. Ada sumber segala sesuatu. Tuhan itu sumber segala sesuatu Bapak Ibu. Sumber kesehatan iya, sumber berkat iya, sumber ketenangan iya, sumber hikmat iya. Tuhan bilang, aku mau kamu itu aku bawa ke situ. Manusia terbatas Bapak Ibu. Mengandalkan manusia terbatas. Tetapi Tuhan mau bawa kita kemana? Ke sumber mata air. Bayangkan Bapak Ibu, kalau di rumah Bapak Ibu itu ada sumber. Siapa sumbernya? Tuhan Yesus. Dia sumber segala sesuatu. Dan juga dikatakan sumber mata air dan danau yang keluar dari lembah-lembah dan gunung-gunung. Ini rencana Tuhan. Ayat yang ke-8 dikatakan di situ, suatu negeri dengan gandum dan jelainya, dengan pohon anggur, pohon ara, pohon delima, suatu negeri dengan pohon zaitun dan madunya. Ini dikatakan apa? Suatu negeri dengan pohon-pohon. Saya mau tanya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, hari-hari ini gereja menjadi sumber pohon jambu. Saya kasih gambaran, gereja hari ini menjadi gereja yang menjadi sumber pohon jambu. Sedikit lagi sumber pohon mangga. Kira-kira Bapak Ibu, kekurangan jambu apa enggak? Makan jambu sampai kenyang, sumber kelapa. Apalagi, ayo. Sumber nangka, sumber ikan. Sumber buah pamelo. Ini contoh yang nyata ya Bu, ya, yang real ya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tiap minggu dapat ikan kan Bapak Ibu. Itu sumber ikan. Ikan tidak pernah habis. Bapak Ibu bilang saya nggak butuh ikan, saya butuh duit. Kini yang gambaran yang kelihatan dulu Bapak Ibu. Semua manusia butuh duit. Tapi yang kelihatan dulu. Sumber pohon jambu. Makan pohon jambu sampai kenyang pun masih tetap ada di situ. Tidak pernah kehabisan. Sumber pohon mangga, makan mangga sampai diabetes pun mangganya masih ada di situ. Sumber ikan, saya nggak pernah makan ikan malam Bapak Ibu. Biar ikan di sini satu freezer penuh, saya nggak pernah makan ikan. Lihat ikan tuh, aduh ikan lagi. Tapi ada yang suka ya sudah. Bayangkan kalau Tuhan yang jadi sumber segalanya itu tinggal di dalam keluarga Bapak Ibu. Tinggal di dalam kehidupan anak-anak muda yang ada di tempat ini. Jadi apa hidup ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Dikatakan ayat yang ke-9, suatu negeri di mana engkau makan roti dengan tidak usah berhemat. Bukan artinya kita hidup boros Bapak Ibu. Hidup tidak akan pernah kekurangan. Ini yang nyata aja. Enggak pernah kekurangan makan. Ada di sini yang kekurangan makan Bapak Ibu? Enggak ada.
di mana engkau tidak akan kekurangan apapun. Bahkan suatu negeri yang batunya mengandung besi dan gunungnya akan kau gali tembaga. Berbicara apa Bapak Ibu kasih Tuhan? Pokoknya apa aja yang dikerjakan berhasil. Tidak pernah kekurangan. Ayat yang ke-10, dan engkau akan makan dan kenyang. Yang paling penting, engkau akan memuji Tuhan Allahmu karena negeri yang baik diberikannya kepadamu. Nanti Bapak Ibu bisa terjemahkan sendiri arti-artinya. Saya tidak fokus di situ. Tapi yang saya mau bicara pada sore hari ini, kalau manusia berhak untuk memilih, tapi Tuhan dia berketetapan. Saya mau berjanji kepada umatku untuk membawa mereka ke negeri yang baik. Amin. Ada amin Bapak Ibu? Tapi pertanyaannya, Bapak Ibu mau terima janji ini atau tidak? Ini proposal yang Tuhan berikan. Ini pengajuan yang Tuhan berikan. Setiap janji Tuhan dalam kehidupan kita ini berbeda-beda. Janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Iksan dengan Ibu Retno berbeda. Janji Tuhan dalam kehidupan Bapak Alek dengan Bapak Sirait berbeda. Dan yang harus kita tahu, rencana Tuhan rancangan yang terbaik. Tapi Tuhan mau pakai caranya Tuhan. Tuhan mau pakai kemauannya Tuhan. Ini kurang komplit apa Bapak Ibu? Coba dipikirkan dalam ayat yang ke-10 tadi. Kita enggak akan kekurangan apapun. Terus Bapak Ibu berkata, ini firman Tuhan bilang enggak kekurangan apapun. Hari-hari ini hidupku lagi krisis. Hari-hari ini doaku belum dijawab Tuhan. Saya sudah berdoa buat istriku, saya sudah berdoa buat suamiku, saya sudah berdoa buat pekerjaanku. Tapi sampai hari ini belum dijawab Tuhan. Mana janjinya Tuhan? Mana katanya Tuhan bilang tidak akan kekurangan suatu apapun? Ya memang betul kalau kita bilang seperti itu. Hari-hari ini kekeringan terjadi di mana-mana Bapak Ibu indikasi Tuhan. Tapi yang Tuhan mau sore hari ini, mau gak kita sore hari ini berpegang teguh pada janji Tuhan? Kita harus imani dulu, kita harus percaya dulu. Tuhan punya rancangan yang terbaik menurut pemikirannya, bukan pemikiran kita. Seringkali kita maunya pemikiran kita yang masuk di situ Bapak Ibu. Kita maunya kemauan kita yang harus Tuhan setujuin. Yesaya 55 ayat yang ke-8, rancanganmu bukanlah rancanganku. Pikiran Tuhan itu lebih besar daripada pikiran kita. Ini teori Bapak Ibu, tapi imani Bapak Ibu. Tuhan punya rencana yang baik, tapi seringkali kita yang punya rencana sendiri. Kita gak mau lihat rencana Tuhan, tapi kita mau lihat aku maunya begini. Sehingga banyak orang kenapa seringkali banyak yang ambil potong jalan. Sehingga kenapa banyak orang meninggalkan Tuhan. Karena mereka maunya kehendakku yang jadi. Doaku harus dijawab Tuhan. Ini yang sore hari ini Tuhan mau kembali tegaskan dalam kehidupan kita. Apapun keadaan kita hari ini, Tuhan tidak mau tahu. Tuhan mau punya rancangan yang terbaik dalam kehidupan kita. Amini dulu Bapak Ibu. Sampai di sini nangkep ya Bapak Ibu ya. Tuhan mau punya rencana yang baik, rencana yang dimana kita tidak kekurangan suatu apapun. Melimpah. Katakan kanan kirinya, melimpah. Tidak kekurangan apapun. Amin. Nah kita mau belajar Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam perjalanan bangsa Israel, di dalam Bilangan pasal yang ke-13, kita buka sama-sama Bilangan pasal yang ke-13. Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-17, saya bacakan di situ. Bilangan pasal yang ke-13, ayat yang ke-17. Maka Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan.
Nah, ini kan kita tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita masuk gereja selalu kita berkata, ya kan? Tuhan mau bawa kita ke tanah Kanaan, tanah yang penuh susu dan madu. Yang percaya jemaat GBI Surya Kebenaran mau dibawa Tuhan ke tanah yang penuh susu madu, katakan amin. Ini yang hari-hari ini lagi rebutan di sana Bapak Ibu. Yang lagi perang-perangan ini ya antara Palestina dengan Israel, rebutannya tanah Kanaan secara fisik. Ngapain sampai diperebutkan seperti itu? Kok enggak yang diperebutkan kok Arab itu yang penuh dengan minyak? Kenapa yang enggak diperebutkan kok Papua yang penuh dengan emas? Tapi kenapa yang diperebutkan tanah Kanaan? Orang dunia itu di sana tahu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Mereka tuh juga baca Alkitab, bukan enggak baca Alkitab. Mereka tahu kalau tanah Kanaan itu tanah yang penuh susu dengan madu. Dan sampai hari ini mereka memperebutkannya. Tetapi Tuhan sore hari ini secara janji Tuhan. Mungkin kita enggak dibawa ke tanah Kanaan secara langsung. Tapi Tuhan mau bawa jemaat GBI Surya Kebenaran ke tanah Kanaan versinya Tuhan. Yaitu apa? Tidak kekurangan suatu apapun. Penuh dengan mata air, penuh dengan pohon anggur, penuh dengan pohon ara, penuh dengan kesegaran. Amin Bapak Ibu. Kenapa kita masih ragu dengan janji Tuhan? Ini yang Tuhan mau kasih tahu. Waktu itu bangsa Israel sejak zaman Abraham sudah dibilang Abraham keluar. Pergilah ke tanah yang aku suruh kepadamu. Abraham nurut. Nah sama ini Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Musa pada waktu itu menyuruh bangsa Israel, menyuruh orang-orang Israel, ketua-ketuanya, ayo kamu keluar. Pergilah mengintai ke situ. Kemudian apa? Mereka pergi dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Yang kita mau belajar sore hari ini, dikatakan Musa menyuruh mereka untuk mengintai tanah Kanaan. Belum disuruh ngambil Bapak Ibu, disuruh mengintai. Ini janji pertama kali diberikan kepada bangsa Israel. Kamu mengintai dulu tanah Kanaan. Kamu lihat dulu baik-baik. Kamu terima dulu, ini loh janji Tuhan, tangkap dulu. Seringkali jemaat Tuhan nggak peduli dimanapun. Kalau di sini jemaat Tuhan luar biasa. Seringkali orang-orang tidak pernah menghargai janji Tuhan. Mereka lebih menghargai yang kelihatan. Berapa banyak orang meninggalkan ibadah demi hal yang mungkin kelihatannya secara singkat itu enak. Ibadah enggak. Kenapa? Oh ada begini, oh ada begini. Saya enggak menghakimi, untung jemaat di sini tidak. Jemaat di sini semuanya luar biasa, amin. Berapa banyak orang tidak pernah menghargai janji yang Tuhan berikan. Makanya dikatakan di situ kamu ngintai dulu, lihat. Ini ada anugerah besar loh buat kamu. Kamu bangsa Israel, bangsa budak, hampir 400 tahun berada di perbudakan. Tuhan mau kasih janji pindah ke tanah Kanaan. Lihatan dulu. Responi dulu. Hari-hari ini Tuhan juga berbicara dengan kita jemaat Tuhan. Ini loh ada janji Tuhan. Janji Tuhan itu berupa apa Bapak Ibu? Kita dengar firman Tuhan. Responi. Hargai. Saya tahu ngantuk. Kemarin itu saya pulang itu tidur 1:30 Bapak Ibu dikasih Tuhan. Tadi pagi ketika saya dengar firman Tuhan, sejak awal ibadah saya sudah semangat. Siapapun yang khotbah, seringkali kan ada yang tanya atau siapa yang khotbah ya? Iya kan? Siapa yang khotbah? Waduh, ini ngantuk ini. Waduh, Bapak Ibu, siapapun yang khotbah, kalau kita dari sejak awal meresponi, kita sejak dari awal itu penuh dengan semangat, kita sejak dari awal betul-betul lapar dan haus, pasti enggak akan ngantuk. Ngantuk iya Bu, tapi kita akan ada usaha. Tadi pagi ketika saya dengar firman Tuhan, mungkin firmannya bukan firman berkat Bapak Ibu, firmannya mungkin tentang teguran, firmannya mungkin tentang salib. Saya sempat ngantuk Bapak Ibu. Tapi saya coba, saya paksa, saya berdiri sedikit, saya lihat di meja sini. Saya cari minyak angin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan.
Saya pikir saya dapat minyak angin, mau saya gosok di mata sedikit gitu, biar bangun gitu loh. Supaya firman Tuhan tuh enggak kehilangan gitu loh. Ini janji Tuhan. Tapi kadang ada orang lain, saya ini juga sering kali begitu, apalagi kalau sudah doa malam Bapak Ibu. Tiap hari kan kita kan tuh bangun, saya tiap pagi tuh bangun jam 4 Bapak Ibu. Terus enggak tidur, kadang sering kali Selasa itu kadang saya berdoa, Tuhan aduh ampuni saya Tuhan. Saya itu kadang itu suka, ini sambil pengakuan dosa Bapak Ibu. Kadang sering kali saya minta tolong ya Bu Nyo bawakan firman hari Selasa Zoom. Tolong ya Bu Foni bawakan firman Zoom. Tolong ya Bu Andreas bawakan firman Zoom. Siapapun yang saya sering minta tolong. Kadang namanya manusia ini fisik lelah Bapak Ibu. Bangun jam 4. Kadang sering kali mereka sudah siapkan firman di Zoom. Mereka sedang berkhotbah. Saya bukan tidak menghargai, saya duduk Bapak Ibu. Merenungkan, tapi setelah merenungkan jadinya menghilang Bapak Ibu. Ini hal sederhana Bapak Ibu, tapi Tuhan lihat isi hati. Musa suruh mereka mengintai. Ayo Bapak Ibu, seringkali juga bukan hanya melalui ini Bapak Ibu, seringkali diizinkan janji Tuhan itu datang itu melalui teguran. Enggak kebetulan tadi pagi, saya juga enggak tahu ceritanya, ketika ada anak-anak yang mungkin kepingin melihat mungkin, wah aku tambah ganteng gitu mungkin ya, bersama-sama begitu kan, kemudian datang, enggak sengaja juga, bukan ketemuan Bapak Ibu, bukan seakan-akan kayak anak SD gitu. Enggak seakan-akan mungkin lagi muter ke belakang Bapak Gembala. Terus ditegur. Itu ini sama. Musa menyuruh mereka mengintai. Itu anugerah karena Tuhan sayang, makanya Tuhan tegur. Tapi memang anak zaman sekarang ini, seringkali Bapak Gembala selalu marah kalau saya ngomong seperti itu. Anak zaman sekarang memang seringkali beda sama anak zaman dulu. Saya kalau ngomong ini Bapak Gembala pasti marah. Tapi memang itulah kenyataannya. Makanya kan pemilihan presiden itu ada generasi Z ya kan. Ada generasi milenial lah. Tapi ada juga kita lihat yang modelnya seperti anak-anak sekolah minggu di tempat ini. Macam-macam anak-anak zaman sekarang. Tapi poinnya Bapak Ibu, mungkin ketika mereka dengar seperti itu mereka dongkol. Mereka marah. Saya juga kadang seperti itu. Tapi yang paling penting endingnya bukan setelah marah, kepahitan. Bukan setelah marah jadi risih kalau ketemu gembalanya atau ketemu yang negur. Tapi mungkin dia bisa emosi sebentar, tapi Roh Kudus mengingatkan dia, datang kembali, mengakui, atau mungkin datang kembali sadar, oh iya ya, berarti Tuhan, itu yang betul Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi lebih baik lagi kalau enggak pakai dongkol. Tapi itu bermacam-macam, itu namanya dididik. Tapi bersyukur anak-anak muda di tempat ini luar biasa semua. Amin. Nah itulah caranya. Kalau kita terima janji Tuhan, ayo dihargai. Suatu saat saya pernah ke suatu tempat, bukan di sini. Saya pergi ke suatu tempat, saya pergi ke posnya. Saya pergi ke posnya, dan saya lihat, loh ini yang jaga pos masih anak muda. Saya kebetulan ke tempat teman saya, cukup baik. Saya lihat di posnya, loh ini kok anak muda. Tapi rokok dan korek itu berdiri di situ. Ya kalau rokok sebatang dua batang, saya pikir saya ngapain lah ngurusin orang-orang seperti ini, nanti saya malah dimusuhin. Kemudian anak mudanya itu datang. Saya bilang, kamu ini ya ngerokok ya? Iya, stop ya. Ini demi kebaikan kamu. Gak hanya itu saja Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang lain yang Tuhan izinkan datang melalui teguran. Jadi enggak semuanya mungkin melalui janji yang manis-manis. Tapi kadang juga melalui teguran. Dari situ Tuhan bisa menyatakan janjinya. Nah awal dari bangsa Israel prosesnya begitu. Musa suruh mereka mengintai. Ayo kamu intai dulu tanah Kanaan. Dan mereka enggak bilang aku enggak mau. Aku enggak bisa. Tapi mereka lakukan. 12 pengintai ini berangkat untuk mengintai.
Setelah mereka terima, mereka bersyukur buat anugerah Tuhan, mereka menghargai apa itu janji Tuhan, mereka enggak diem tok. Dikatakan pergilah dari sini ke tanah Negeb dan naiklah ke pegunungan. Mulai melangkah. Ada keinginan, ada kerinduan. Wah, firman Tuhan hari ini bicara. Kalau mau ikut Tuhan, sangkal diri, mulai, oh ya aku harus berubah. Mulai ada kerinduan, ada keinginan, ada semangat. Oh mulai pikul salib, oh mulai ikut Tuhan. Sama berangkat, keluar dari area yang nyaman itu, mulai bergerak. Jangan diem ketika dengar firman Tuhan, ketika ditegur, ya diem aja. Itu dikatakan orang bebal. Oke sih dia nggak marah, cuma diem aja. Tapi ke-12 pengintai ini tidak, mereka mulai bergerak. 12 pengintai mulai. Nah hari ini mungkin Tuhan berbicara dalam hatimu. Kamu berdoa buat suamimu. Nah ketika mungkin kita dengar suara Tuhan seperti itu, kamu berdoa untuk istrimu, kamu berdoa untuk anakmu, kamu berdoa untuk pekerjaanmu, kamu lakukan ini, gak diem tok. Setelah kita bersyukur, kita mulai ada kerinduan, oh iya Tuhan, Tuhan suruh aku berdoa untuk istriku ya, baik Tuhan. Mulai hari ini ada keinginan, aku mau berdoa buat anakku. Anakku mungkin keras kepala, ya kan mungkin. Anakku mungkin begini, pekerjaanku mungkin begini. Mungkin Tuhan juga menegur kamu hari ini. Ayo bangkit kembali jam-jam doanya. Ayo bangkit kembali kesetiaannya sama Tuhan. Enggak cuma diem tok Bapak Ibu. Mulai ada kerinduan. Ya, aku mau mulai. Mulai dari hal yang sederhana. Mulai. Oh Tuhan suruh aku misalnya, yang lagi tadi diceritakan Bapak Alek tadi pagi itu. Apa itu? Ibu-ibu Pasaratung. Ibu-ibu Pasaratung, kan itu inisiatif Bapak Ibu. Ibu-ibu Pasaratung, oh di Cina malah, ibu-ibu Pasaratung kan begini. Misalnya ini jual aqua kan, karena mungkin dilihat kok orang-orang semua pada belanja online. Akhirnya Pasaratung sepi, ITC sepi. Mereka sendiri punya inisiatif, oh jualan online. Ya Bapak Ibu, ini Aqua, siapa yang mau beli hari ini silakan hubungi di bawah ini. Ya, saya baru dengar adiknya daripada mama saya dulu suka belanja ke Pasaratung. Sekarang enggak, lihatnya ya dari situ. Taci-taci Pasaratung itu katanya Bapak Alek. Ya kan? Ini, beli ini. Mungkin Tuhan suruh seperti itu. Misalnya ada di sini yang jual makanan, ya ini bakwan daripada ini, ya ini kue ini, ya ini, ayo silakan hubungi. Mungkin seperti itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Ada semangat. Gak cuma waktu itu diem aja gitu, mulai bergerak. Kemudian lanjut, dikatakan ayat yang ke-18, dan amatilah apa? Bagaimana keadaan di negeri itu? Apakah bangsa yang mendiaminya kuat atau lemah? Apakah mereka sedikit atau banyak? Lanjut ayat yang ke-19. Dan bagaimana negeri yang didalaminya? Dan bagaimana negeri yang didiaminya? Apakah baik atau buruk? Bagaimana kota-kota yang didiaminya? Apakah mereka diam di tempat-tempat yang terbuka atau di tempat-tempat yang berkubu? Lanjut ayat yang ke-20. Dan bagaimana tanah itu? Apa gemuk atau kurus? Apakah ada di sana pohon-pohonan atau tidak? Tabahkanlah hatimu dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Setelah kita terima janji Tuhan, kita bersyukur. Kemudian langkah selanjutnya kita mulai ada keinginan, ya aku harus mulai bergerak. Lalu apa? Memikirkan ayat yang ke-18 sampai yang ke-19. Musa suruh amat-amati. Ayo mulai teliti. Jadi Tuhan itu kasih janji, Tuhan itu backup dari belakang, tapi Tuhan juga mau langkah kita bagaimana.
Kita harus mengenali dulu dong. Gimana ini nanti ya, di tanah Kanaan itu apa yang ada di sana? Biar apa? Mata hati kita ini terbuka. Di tanah Kanaan ini kira-kira gimana ya? Sama Bapak Ibu. Mungkin ketika Tuhan sudah suruh kita, ayo kamu mulai hari ini. Berubah. Tuh aku mau berkati engkau. Aku mau jadikan engkau alat bagi kemuliaan namaku. Ayo. Nah, mulai Tuhan selidiki, korek satu persatu. Kamu itu harus cermat. Kamu itu orangnya emosian. Nah, mulai. Kamu itu orangnya seringkali telinganya tipis. Ayo berubah. Aku mau pakai engkau. Ayo amat-amati. Bagi Tuhan tuh gak ada yang mustahil loh. Tapi seringkali kamu yang membatasi. Cara pikirmu begini. Kamu anggap ibadah itu, mungkin Tuhan bilang dalam firman Tuhan, puji aku, sembah aku. Tapi kamu seringkali dalam ibadah itu ibadah setengah hati. Ibadah awut-awutan. Tadi pagi saya ngomong waktu saya pulang gereja. Dari pagi saya lihat Bapak Iksan, saya lihat, wih Su Iksan rek, rambutnya hitam sekarang rek, habis ngecat. Wih tambah awet muda Su. Loh, saya aja manusia Bapak Ibu, yang lihat seperti itu seneng Bapak Ibu. Bukan saya suka sama Su Iksan Bapak Ibu. Tapi saya yang lihat aja suka. Apalagi Tuhan, ketika kita waktu datang itu kita sambil mengoreksi, ya Tuhan apa ya yang kurang dalam hidupku ya Tuhan. Mulai diamat-amati. Gak cuma duduk, diem gitu tok, gak bergerak, enggak. Karena Tuhan mau membawa kita itu yang lebih baik. Lihat ya Bapak Ibu ya, bedanya dunia sama bedanya janji yang Tuhan berikan. Tuhan suruh amat-amati, dia mau merubah cara berpikir kita. Mungkin cara berpikir kita sudahlah ibadah itu pokok yang penting minggu datang. Tapi Tuhan bilang apa? Serahkan seluruh hidupmu, waktumu. Tuhan mau rubah cara pikir kita. Dikatakan di situ apa? Gini ya, bagian yang terakhir, tabahkanlah hatimu. Maksudnya hati kita itu persiapkan. Dan bawalah sedikit dari hasil negeri itu. Waktu itu ialah musim hulu hasil anggur. Karena pada waktu itu adalah musim anggur, Tuhan bicara nih melalui Musa sama murid-muridnya. Ketika kamu nanti mengintai, ya kan, kamu mungkin mulai melihat bagaimana keadaan di sana. Tentu kan kamu harus bawa supaya orang yang ada di Israel itu tahu, enggak cuma asal dengar tok. Tuhan tuh juga mau kita real. Kamu bawa anggur. Ayat yang ke-21. Mereka pergi ke sana, lalu mengintai negeri itu mulai dari padang gurun Sin sampai ke Rehob, ke jalan yang menuju ke Hamat. Ayat yang ke-22. Mereka berjalan melalui tanah Negeb, lalu sampai ke Hebron. Di sana ada Ahiman, Sesai Talmai, keturunan Enak. Hebron didirikan 7 tahun lebih dahulu dari Soan di Mesir. Lanjut ini ayat yang ke-23. Ketika mereka sampai ke lembah Eskol, dipotong merekalah di sana suatu cabang dengan setandan buah anggur. Ada gambarnya coba, setandan buah anggur itu seberapa toh? Setandan buah anggur itu seberapa? Bapak Ibu lihat, kalau misalnya di jambu ini, setandan itu mungkin seperti yang kayak kita beli di hoki itu loh Bapak Ibu. Coba, ini setandan Bapak Ibu. Ini setandan. Jadi Tuhan tuh suruh bawa pulang. Suruh bawa pulang, setandan itu, ya coba dilingkarin. Setandan itu yang segitulah, yang kecil itu ya Bapak Ibu ya. Itu yang mungkin kayak kita beli di hoki 50.000 ya kan. Atau kita beli di toko buah berapa. Tuhan suruh buat bawa pulang contoh setandan. Tuhan sama aja Tuhan, janjinya Tuhan kok segitu ya podoai sama kayak dunia setandan. Anggurnya ya sama aja. Tapi ayat selanjutnya dikatakan tadi di situ apa? Lalu berdualah mereka menggandarnya. Loh Bapak Ibu bawa anggur segitu itu
perlu berdua tak Bapak Ibu. Menggandar tuh dipikul Bapak Ibu. Coba carikan gambar setandan anggur eskol. Nah, anggurnya Tuhan setandan itu bukan seperti yang di hoki Bapak Ibu. Tapi setandannya Tuhan itu seperti ini Bapak Ibu. Ini setandan ini. Ada beda enggak Bapak Ibu? Bapak Ibu bilang, alah bodoh. Beda Bapak Ibu. Setandannya manusia itu tadi, coba gambar mana tadi itu? Setandannya manusia itu ini Bapak Ibu. Pikiran kita ya segini. Kemampuan kita itu ya segini Bapak Ibu. Tapi ketika Tuhan itu sudah mau menjalankan janjinya dalam kehidupan kita, jangan samakan rencana dunia itu dengan rencananya Tuhan. Anggurnya Tuhan itu beda dengan anggurnya kita. Ya mungkin rasanya sama-sama anggur Bapak Ibu. Tapi setandannya Tuhan itu seperti tadi. Ini Bapak Ibu. Amin. Bagi kita itu mungkin Bapak Ibu, persoalan itu besar. Tapi bagi Tuhan, persoalan itu kecil. Bagi Tuhan aku ini mungkin terbatas. Tapi Tuhan mampu buat engkau yang tidak terbatas. Ketika engkau menggenapi, engkau menerima janji Tuhan, apa yang kau mungkin pikir enggak mungkin bagi engkau, apa yang kau pikir mungkin enggak bisa dijalankan, tapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Tuhan mau buat perbedaannya. Setandannya Tuhan tuh seperti ini, enggak bisa diangkat orang satu, double Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Mau terima janji Tuhan, amin Bapak Ibu. Mungkin hari ini kau batasi kuasa Tuhan. Kenapa? Mungkin hari ini imanmu sudah mulai letih, lesu. Engkau sudah terkena dengan yang namanya janji dunia. Engkau sudah terkena dengan yang namanya nikmat dunia. Memang dunia itu nikmat Bapak Ibu. Tapi Tuhan, Dia mampu memberikan kekekalan. Dia mampu memberikan nikmat yang lebih besar lagi. Pertanyaannya sore hari ini Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita percaya enggak? Mata kita terbuka enggak? Kalau mata kita sudah ditutup dengan dunia, enggak akan terjadi apa-apa dalam kehidupan kita Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tapi kalau mata kita terbuka, kita lihat janjinya Tuhan begitu besar. Ayo mulai hari ini bergerak Bapak Ibu. Enggak diem tok. Mungkin kalau dipikir pelayanan panti asuhan ini, secara manusia mulainya kecil Bapak Ibu. Dan pasti ada keraguan. Bagaimana bisa berjalan sampai hari ini? Pertama, terima dulu visinya. Oh, visi Tuhan menjadi berkat buat orang. Dan mau melangkah. Enggak cuma, oh ya yes aku terima, tapi mau melangkah. Kemudian mulai mengamat-amati. Tuhan gimana ya caranya ya Tuhan ya. Gimana ya nanti ya dalam pelayanannya ya. Pembagiannya gimana ya. Bikin videonya gimana ya. Sumber dananya gimana ya. Apa yang menurut manusia enggak mungkin. Tapi bagi Tuhan tidak ada yang enggak mungkin. Semuanya pasti jadi Bapak Ibu. Saya juga iseng Bapak Ibu. Saya berapa saat ini keliling di tempat beberapa gereja-gereja. Saya lihat, wah mereka ini kok gereja-gereja ini kok suaranya itu bagus-bagus ya. Rekamannya bagus, streamingnya bagus. Gak bunyi ngangingung sini, gak bunyi ngangingung sana. Iseng-iseng aja. Tuhan, kapan Tuhan gereja ini ganti gitu ya. Nah, ini kan tadi kan sudah janjinya buat Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saya hanya bilang, Tuhan kapan ya kira-kira gereja ini ganti ya sound systemnya, ganti yang digital gitu. Jadi gak usah maju mundur sini ke belakang, cuma tinggal pencet tip naik-naik sendiri, turun-turun sendiri. Gak ada bunyi ngingung gitu.
Kapan ya Tuhan ya kira-kira? Nah, itu kan Tuhan taruh seperti itu. Kemudian apa? Mulai ada keinginan. Lah kalau mulai ada keinginan ya mulai dipersiapkan. Dihitung-hitung coba. Dicari, oh mixernya pakai yang ini. Nanti ini ya pakai alat yang ini. Pakai alat yang ini. Yang minim-minim 150 juta. Ya mungkin Bapak Ibu bilang, saya enggak ngurus kalau di gereja. Mau pakai yang mana, pokoknya saya datang gereja selesai pulang melayani. Tapi kalau Bapak Ibu punya hati, doakan. Tuhan, tolong Tuhan, gereja ini mau ganti mixer gitu Tuhan. Supaya kita memuji Tuhan lebih penuh sukacita, enggak mengurangi sukacita Bapak Ibu. Supaya kita memuji Tuhan mungkin lebih nyaman, telinganya enggak bising sini, telinganya enggak bising sana. Tiap malam mungkin doakan, ya kan? Tuhan tolong gereja supaya bisa ganti yang baik gitu. Dan mulai percaya, ya nanti mau-maunya Tuhan dong. Amin Bapak Ibu. Sama juga ketika Bapak Ibu hari ini ada pergumulan. Mungkin hari ini engkau bergumul, kapan ya suamiku ini percaya Tuhan ya. Kalau diomongi orangnya diem aja, senyum aja. Mungkin Tuhan mulai taruh dalam hati, ayo doakan lagi. Istrimu doakan lagi. Anakmu doakan lagi. Mulai, gimana caranya? Mungkin tiap malam kau mulai bangun. Doakan, tumpang tangan. Dan serahkan sama Tuhan. Itu namanya janji Tuhan menuju Kanaan. Amin Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Nangkep sampai di sini dulu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Ini prosesnya bangsa Israel menuju tanah Kanaan. Itu prosesnya kayak gitu. Tergantung kita hari ini mau percaya apa tidak. Lanjut. Nah, kenapa kok sampai seperti ini gitu loh Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan? Kenapa kok Tuhan tuh kepingin sampai bangsa Israel tuh dibawa ke tanah Kanaan? Ada apa di tanah Kanaan? Kita buka Ulangan pasal yang ke-11. Ulangan pasal yang ke-11 ayat yang ke-10. Apa yang membuat janji Tuhan itu begitu istimewa? Mungkin hari ini kita nggak dibawa ke tanah Kanaan, lagi perang Bapak Ibu. Tapi apa yang membuat Tuhan itu kepingin supaya kita itu menikmati janji Tuhan dibanding janji manusia? Kenapa kok jangan tinggalkan Tuhan? Apa yang membuat Tuhan tuh janji Tuhan tuh begitu istimewa? Ayat yang ke-10. Sebab negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya, tanah Kanaan itu, bukanlah negeri seperti tanah Mesir, dari mana kamu keluar, yang setelah ditabur dengan benih, harus kau airi dengan jeripaya, seakan-akan apa? Kebun sayur. Ayat yang ke-11, tetapi negeri kemana kamu pergi untuk mendudukinya, ialah negeri yang bergunung-gunung, negeri yang berlembah-lembah, yang mendapat apa? Yang mendapat air sebanyak hujan turun dari langit. Ayat yang ke-10 tadi. Kenapa kok janji Tuhan tuh begitu istimewa? Kenapa kok Tuhan tuh seringkali menegur supaya kita terima janji Tuhan? Kenapa? Apa sih istimewanya? Nah pada waktu itu Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel tuh hampir 400 tahun kalau tidak salah menjadi budak dari bangsa Mesir. Jadi tiap hari itu mereka itu melihatnya orang Mesir terus. Oh orang Mesir ini kaya-kaya. Oh orang Mesir ini tanahnya penuh dengan semangka, bawang pre dan lain-lain. Cara berpikir mereka itu cara pandang Mesir. Cara pikir mereka itu cara berpikir Mesir. Berapa banyak orang hari-hari ini wis enggak peduli Tuhan-Tuhanan. Yang penting di dunia itu cukup, di dunia itu bisa bayar semua, di dunia ini bisa hidup enak. Mereka enggak pikirkan lagi tanah Kanaan. Mereka enggak pikirkan lagi janji Tuhan. Mereka hanya berpikir janji yang saat ini saja. Tapi janji Tuhan itu begitu istimewa karena untuk sekarang dan yang akan datang Bapak Ibu. Tuhan bandingkan, kamu bangsa Israel, kamu pikir orang Mesir itu kaya, kamu pikir orang Mesir itu berhasil,
Kamu pikir tanah mereka luas. Tapi Tuhan bilang tanah mereka hanya seperti seakan-akan kebun sayur. Bayangkan kebun sayur Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kamu mungkin bisa bilang orang dunia ya kenapa sukses-sukses ya. Orang dunia ya kenapa hebat-hebat ya. Apalagi zaman sekarang dengan adanya YouTube Bapak Ibu. Wah, orang berhasil ini di podcast. Orang berhasil ini di podcast. Dipelajari gaya hidupnya. Dipelajari gaya hidupnya. Tidak ada yang salah Bapak Ibu. Wah, ini punya pabrik ini. Dulu gak punya apa-apa, sekarang punya ini. Dulu gak punya jet pribadi, sekarang punya jet pribadi. Padahal mereka meninggalkan Tuhan. Hari ini yang punya subscriber paling banyak di YouTube, yang makan tidur cuma jualan YouTube tok bisa kaya Bapak Ibu. Itu adalah orang yang dulunya pengikut Kristus. Tapi sekarang mundur loh. Ini orang yang gak ikut Kristus sekarang cuma bondo wawancara gitu bisa kaya. Buat apa? Nah, kalau cara kita berpikir seperti itu, Tuhan bilang itu cara pikir kebun sayur. Cara pikir apa Bapak Ibu? Kebun sayur. Tuhan mau rubah cara pikirmu. Tuhan mau bawa engkau, ayat yang ke-11, Tuhan mau bawa engkau ke suatu tanah, apa? Yang mendapatkan air sebanyak hujan yang turun dari langit. Standarnya bukan standar Mesir Bapak Ibu. Tuhan mau bawa kita, janjinya bukan standar dunia. Tapi Tuhan mau bawa kita standarnya standar Tuhan. Gak masuk akal. Kembali lagi ke tadi bagian pertama. Cermati dulu. Ini bukan janji yang saya ngomong, ini janji yang Alkitab katakan. Hidupku sudah terlalu jauh daripada Tuhan. Mulainya dari mana juga bingung. Aku mau mulai dari mana? Bapak Ibu, bagi Tuhan tidak ada kata terlambat. Ketika kita masih mau memulainya, kita mau mulai bergerak, kita mulai mau mengkoreksi yang di dalam, kita mulai mempersiapkan kembali hati kita, hidup kita. Anggur dunia yang mungkin standar itu kecil, Tuhan bisa rubah. Anggur yang tidak dapat engkau pikul sendirian, engkau dan keluargamu yang akan memikulnya. Janji Tuhan yang akan dinikmati oleh keluargamu. Tapi ini terbuka dulu hati ini, amati dulu. Apa yang menjadi kekurangan-kekurangan kita hari ini? Apa yang Tuhan bicara? Mungkin Tuhan bicara, standarmu standar Mesir. Mesir itu kebun sayur Bapak Ibu. Tapi hari ini Tuhan mau ganti standar surga. Standar surga itu apa Bapak Ibu? Dikatakan hujan yang turun dari langit. Apa maksudnya? Hari-hari ini kan panas Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, betul? Saya aja tidur Bapak Ibu, AC di kamar itu PK-nya cukup besar Bapak Ibu. Tapi bayangkan Bapak Ibu, tidur itu leher ini bisa basah Bapak Ibu. Enggak pagi, enggak malam, leher ini bisa keringetan. Bayangkan kalau tidur tuh lehernya keringetan, enak apa enggak Bapak Ibu? Enggak enak. Habis mandi harusnya seger, ini enggak, habis mandi keringetan Bapak Ibu. Air itu harusnya dingin, tapi air begitu keluar enggak ada water heaternya, air bisa panas Bapak Ibu. Bayangkan, berapa banyak orang juga hari-hari ini mengalami kekeringan di dalam hatinya. Mengalami kekeringan di dalam rohnya. Wis gak peduli, ngomong apa gak ngurus. Pokoknya standarku standar Mesir. Pokoknya aku lihat orang dunia, wis gak usah Tuhan-Tuhanan dulu. Sekarang hidup gak golek aneh-aneh, pokoknya untuk duit cukup gaya mangan, gaya anak, gaya sekolah, gaya kuliah. Enggak Bapak Ibu, itu standar kebun sayur. Bapak Ibu bilang, kon enak Andre duwe bapak Andre. Loh Bapak Ibu kan juga punya bapak di sorga. Amin. Ayo, mau batasi enggak kuasa Tuhan hari ini? Tuhan akan memberikan apa? Tuhan akan memberikan semangat yang baru. Dikatakan hujan yang turun, Tuhan akan memberikan kesegaran di dalam rohmu.
Hari ini yang mulai hatinya, semangatnya patah. Yang hari ini mungkin mulai patah hati. Bukan karena ditinggal pacar. Tapi mungkin sudah penuh, di dalam ini sudah suntuk gak karu-karuan. Tuhan mau berikan kesegaran dulu. Amsal 18 ayat yang keempat. Amsal 18 ayat yang ke-14 dikatakan di situ apa? Ayat yang ke-14, orang yang bersemangat dapat apa Bapak Ibu? Menanggung penderitaannya. Tetapi siapa akan memulihkan semangat yang patah? Orang yang bersemangat, bahasa Inggrisnya, orang yang rohnya disegarkan kembali. Hari ini datang sama Tuhan. Karena Tuhan yang mengambil inisiatif anugerah. Kita ini dapat anugerah banyak loh Bapak Ibu. Tapi kita kadang seringkali meremehkan anugerah Tuhan. Nanti saya mau cerita tentang anugerah ini. Kita ini seringkali dapat anugerah itu begitu luar biasa. Tapi seringkali kita meremehkan. Ayo Pak, sore hari ini datang sama Tuhan. Tuhan, tolong Tuhan, semangatku yang mulai patah atau rohku yang mulai Tuhan mati, bangkitkan kembali. Karena apa? Kalau demikian terus menerus rohnya enggak bangkit, semangatnya enggak ada. Biar Bapak Ibu mau datang ibadah berulang-ulang kali, siapapun yang khotbah, sama Bapak Ibu. Tetapi kalau roh kita kembali disegarkan, apa yang kita kerjakan? Tuhan memberikan semangat yang baru. Kita kerja, beda loh Bapak Ibu. Hari ini saya misalnya ya mau pergi pacaran nih, saya mau malam mingguan. Mau malam mingguan dengan semangat sama malam mingguan dengan rutinitas pasti beda. Hari ini mungkin siapa yang bekerja hari Senin. Hari Senin mungkin kita bilang Senin lagi. Tapi kalau kita semangat, Senin aku semangat untuk bekerja, beda hasilnya. Melayani juga begitu, minggu lagi. Tapi kalau kita dengan semangat, hasilnya akan beda. Semangat yang daripada Tuhan itu gratis Bapak Ibu, dan kekal. Kemarin saya bawa anak-anak muda pergi ke Malang untuk sama-sama sekalian berlibur. Nah, bayangkan Bapak Ibu, yang namanya Lindung sama Hendrik itu persis nyanyinya itu Bapak Ibu kayak konser yang ya sudah kayak di jalan-jalan itu, ya kan? Jadi bukan konser jalanan, bukan, semangatnya gitu loh Bapak Ibu. Kalau di gereja kan Hendrik biasa gini, ya kan? Kemarin itu Bapak Ibu, nyanyi apa? Nyanyi apa sih? Saya lupa. Pokoknya asik Bapak Ibu. Bisa gini sama Lindung. Nanti kirim ya di itu ya. Yang punya videonya dikirim di grup. Bayangkan Bapak Ibu. Yang namanya Kesia itu Bapak Ibu. Saya enggak cerita aibnya anak-anak ya Bapak Ibu. Yang namanya Kesia itu kalau di gereja seperti elegan banget. Di sana Bapak Ibu. Bapaknya kalau lihat kaget, Tuhan aku kok kayak gini ya. Yang gak pernah lihat David, untung gak anaknya gak ada, adiknya gak dengar. Kalau di gereja kan, itu Bapak Ibu bisa maju di paling depan mimbar, berdiri di depan sini Bapak Ibu. Gayanya masih tetap Bapak Ibu. Tapi bisa maju sampai paling depan. Karena apa? Ada semangat, beda. Coba mungkin kok Alek ikut. Biar umur 45, gayanya kan anak muda. Mungkin bisa paling depan Bapak Ibu, lompat-lompat begini Bapak Ibu. Tapi saya bilang waktu pulang, kalian tahu enggak? Kalian pergi ke sini, memang kalian bayar. Mereka urunan, anak kaum muda itu sudah kebenaran semuanya luar biasa Bapak Ibu. Bayar mereka, urunan kita.
habis juga lumayan. Tapi saya hitung-hitung Bapak Ibu, coba ya datangkan band itu dari Jakarta. Tiket pesawat 50 juta PP, yang datang itu 25 orang. Tiket pergi Jakarta itu akhir bulan saya mau ke Jakarta. Tiket sekarang itu kalau dulu pergi Jakarta 400 Bapak Ibu, hari ini 1 juta Bapak Ibu. Itu paling murah Bapak Ibu. PP 2 juta. Bayangkan 25 orang 50 juta. Pesan hotel berapa? Belum nanti kalau persembahan. Belum nanti kalau misalnya bayarin makan. Saya hitung 150 juta. Coba kalau dikasih ke sini ganti semua nih speaker Bapak Ibu. Seringkali kita untuk semangat itu perlu bayar mahal. Yang saya mau bicara. Tiket sekarang kemana-mana mahal. Tapi jemaat surya kebenaran semua kaya-kaya. Loh, gak ada amin Bapak Ibu. Tiket sekarang mahal-mahal. Mau pergi mana-mana, pergi liburan, mahal. Semua serba mahal. Tapi sama Tuhan, Yesaya 40 ayat yang ke-31 dikatakan di situ apa? Yesaya 40 ayat yang ke-31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan apa? Mendapatkan kekuatan baru. Mereka seumpama Raja Wali naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Itu kalau sama Tuhan bedanya begitu. Cuma seringkali kitanya yang tidak mau Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kita lawan dengan kekerasan hati kita. Kita lawan, kita diem. Wah kita diomongin apa mungkin, wah bukan terkesan pemberontak. Tapi diem aja. Bapak Ibu, jangan menyesal kemudian hari. Tuhan itu mau kasih kita tanah Kanaan. Tapi mungkin cara pandang kita, tanah Kanaan ini gak enak. Lebih enak yang ada di luar sana. Akhirnya kita pilih yang di luar sana. Dan setelah kita tahu yang di luar sana, baru kita menyesal dan kepingin kembali ke tanah Kanaan. Tapi kadang seringkali terlambat. Hari-hari ini, kita gak usah pusing Bapak Ibu dengan yang namanya perang antara Israel dan Palestina. Itu saya ada info di grup, itu Bapak Ibu dengarkan baik-baik. Sebenarnya oke lah, itu masalah perang. Tapi yang saya mau kasih tahu Bapak Ibu, hari ini yang mereka perangkan itu apa toh? Yang mereka perangkan itu apa? Tanah Kanaan. Harusnya tanah ini menjadi milik bangsa Israel. Tapi karena bangsa Israel terbuai dengan keduniawian, bangsa Israel terbuai dengan perkara-perkara dunia, di luar sana kelihatannya lebih enak, makanya bangsa Israel meninggalkan tanah Kanaan. Lebih enak di luar sana. Ketika tanah Kanaan ini ditinggalkan oleh bangsa Israel, mereka keluar, nyebar kemana-mana. Ini sejarah dan memang terjadi Bapak Ibu. Akhirnya orang Palestina itu melihat, loh kok kosong. Mereka masuk ke tanah Kanaan itu yang di Gaza. Bayangkan Bapak Ibu, Bethlehem itu bukan Israel. Bethlehem itu di Palestina Bapak Ibu. Harusnya kan menjadi miliknya bangsa Israel. Tapi kenapa kok di dalam Israel ada negara Palestina dan di situ ada Bethlehem. Jadi kita kalau masuk Bethlehem, saya belum ke Bethlehem, tapi kalau ke Bethlehem itu bukan Israel, itu punyanya negara Palestina. Tapi harusnya kan itu punyanya bangsa Israel. Kenapa? Karena mereka tidak menghargai janji Tuhan. Sampai hari ini mereka belum percaya yang namanya Tuhan Yesus Kristus. Mesias yang akan datang mereka masih tunggu, padahal Tuhan Yesus sudah datang. Mereka tidak menghargai, ya sudah sama Tuhan dikasih orang lain. Dan sekarang mereka lagi rebut-rebutan, mau ambil kembali tanah itu. Bapak Ibu, sampai kapanpun tidak akan pernah selesai. Jadi kita nggak usah bingung, mau Israel perang sama Palestina. Jadi yang Bapak Ibu perlu tahu, Palestina yang sekarang ini itu bukan orang Filistin yang di Alkitab, tapi itu orang Arab. Yang ketika bangsa Israel tidak menghargai apa yang Tuhan berikan, lebih enak di luar sana. Ya kan, di dunia itu bebas, di dunia itu nggak terikat, nggak ada pelayanan, nggak ada apa. Mereka keluar, orang Arab itu masuk ke situ.
Itu bukan orang Filistin yang Goliat itu bukan. Tapi itu orang Arab yang masuk ke dalam situ. Ya sudah, sama kan Bapak Ibu lihat kalau di Surabaya kan ada tanah kosong, ada suatu etnis yang masuk di situ, Bapak suruh keluar. Carok tayo. Ya kan? Ya seperti itu. Dan nanti lihat Bapak Ibu, ketika bangsa Israel sudah keluar di sana, bukannya bagus. Mereka tinggalkan Tuhan, bukannya bagus. Disiksa sama Hitler, nggak dihargai di mana-mana, akhirnya kepingin kembali. Sesudah kepingin kembali dilihat tanahnya, loh kok tanahku udah diambil orang. Bapak Ibu, nangis gak kalau itu terjadi dalam kehidupan kita? Tuhan sudah mau kasih janji yang bagus, kita keluar. Kita nggak hargai janji Tuhan. Oh Mesir lebih enak. Setelah di Mesir kita nikmati sebentar, kemudian loh kok Mesir begini, mau kembali ke tanah Kanaan kembali. Loh sudah diambil orang. Tapi Bapak Ibu, Tuhan tuh selalu pegang janjinya. Nanti lihat, bangsa Israel nanti bakalan diserang sama semua orang. Diserang Mesir dari Mesir pun mau mengambil tanah daripada Israel. Kenapa kok orang Israel begitu bodoh? Tuhan sudah kasih tanah yang bagus, mereka menginginkan tanah di Mesir. Sedangkan tanah di Mesir, orang di Mesir itu kepingin ngambil tanahnya Kanaan ini. Nanti bangsa Israel Bapak Ibu diserang dari utara, diserang dari selatan dan tidak ada yang membantu. Ya, jadi Bapak Ibu tahu ceritanya. Nanti ujungnya juga bangsa Israel diserang dari timur, diserang dari barat. Oh pokoknya Israelku diserang tok. Loh kenapa kok bukan Arab yang penuh minyak yang diserang? Kok kenapa bukan Papua, kok Israel? Harusnya Bapak Ibu bisa mengerti, Israel itu tanah perjanjian, tanah penuh susu dan madu. Ini Alkitab. Nanti Bapak Ibu lihat ya, tidak akan ada yang membela Israel. Bahkan yang dikatakan Amerika pun dia tidak akan berani bela Israel. Hanya cuma ngomong tok, sama kan manusia kan begitu toh. Oh tenang, tak belai, tenang, melo aku tak belai. Nanti ketika sudah perang, mana membela? Nggak akan ada yang membela. Tapi endingnya Bapak Ibu, Tuhan tuh kalau janji dia nggak akan pernah tinggalkan. Endingnya, ketika Israel sudah diserang dari segi manapun, Tuhan yang turun tangan. Dia yang akan bela Israel dan Israel itu terima kemenangan. Loh, itu orang yang seperti itu aja Tuhan bela. Karena apa? Tuhan sudah kadung janji sama Abraham. Apalagi kita yang terima janji ini. Ayo Bapak Ibu yang dikasih Tuhan sore hari ini. Terima janji Tuhan itu. Mulai melangkah hari ini. Jangan pandang Mesir, tapi pandang tanah Kanaan yang Tuhan mau berikan. Mungkin hari ini sakit di dalam hati. Engkau harus merubah hal-hal yang gak baik dalam hidupmu. Iya kan? Jangan terlambat datang doa pagi ya. Hari ini baik. Nanti 1 minggu lagi gak baik. Loh Bapak Ibu, mungkin secara hati ditegur seperti itu di muka umum. Sakit. Tapi karena ada Tuhan. Karena ada kasih Tuhan. Nah hari ini kita juga mau belajar. Mungkin Tuhan menegur kita, Tuhan mau kita berubah. Melangkah Bapak Ibu, percaya. Yang Tuhan berikan bukan hanya sekedar setan dan anggur, tapi standar surga yang Tuhan berikan dalam kehidupanmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu dikasih Tuhan, pegang terus janji Tuhan dan terima terus anugerah yang Tuhan berikan. Tuhan Yesus memberkati.